Tak ada yang menyangka, sebuah siaran langsung sederhana di dapur rumah pedesaan Tibet akan berubah menjadi rekaman terakhir seorang perempuan sebelum nyawanya direnggut dengan cara yang begitu mengerikan. Malam itu, ribuan penonton menyaksikan seorang influencer wanita tersenyum, bernyanyi, dan menyapa mereka dengan hangat tanpa tahu bahwa di balik layar, bahaya sedang mendekat. Beberapa menit kemudian, siaran penuh sukacita itu berubah menjadi tragedi saat mantan suaminya sendiri menyerang, menyandera, lalu membakarnya hidup-hidup. Kasus ini bermula di sebuah desa terpencil di wilayah Tibet, prefektur Aba. Di sana hidup seorang pria bernama Tang Liu. Sosok berparas, menarik namun dikenal sebagai berandal desa. Lahir dari keluarga miskin dan hanya menamatkan pendidikan hingga SMP, Tang tidak pernah puas dengan hidup sederhana. Ia terobsesi menjadi kaya dan dihormati, meski caranya salah. Setelah sempat membuka kedai teh dengan uang orang tuanya, Tang justru menghamburkan segalanya untuk alkohol, narkoba, dan perjudian. Di tengah kekacauan hidupnya, Tang bertemu Lamu, seorang gadis muda berusia 19 tahun dengan kepribadian lembut dan hati yang tulus. Demi memenangkan hati Lamu, Tang berpura-pura berubah. Ia tampil sebagai pria penyayang dan bertanggung jawab. Meski keluarga dan teman-teman Lamu memperingatkan tentang masa lalu Tang, Lamu tetap yakin bahwa cinta mampu mengubah segalanya. Awal pernikahan mereka tampak bahagia. Tang bekerja sebagai sopir taksi, sementara Lamu mengurus rumah dan membantu di kedai teh. Namun saat Lamu mengandung anak pertama, wajah asli Tang mulai terlihat. Kekerasan verbal berubah menjadi fisik. Lamu dipukul, dicubit, dan ditampar. Setiap kali Lamu ingin pergi, Tang menangis, bersujud, dan memohon ampun, membuat Lamu kembali luluh. Siklus itu terus berulang. Kekerasan, permintaan maaf, lalu kekerasan yang lebih parah. Bahkan, Tang mulai mengancam akan menyakiti anak mereka jika Lamu berani meninggalkannya. Terjebak oleh rasa takut dan demi keselamatan anak-anaknya, Lamu memilih bertahan dan memendam penderitaannya sendiri. Setelah ibunya dan neneknya meninggal, beban hidup Lamu semakin berat. Ia mencari tanaman herbal di hutan dan pegunungan untuk menghidupi keluarganya. Dari kehidupan sederhana itulah, Lamu mulai membagikan kesehariannya di platform Douyin. Dengan senyum dan energi positif, ia dikenal luas dan dicintai banyak orang. Popularitasnya melonjak, membuatnya dijuluki dengan panggilan sayang oleh para penggemarnya. Namun, kesuksesan itu justru memicu kecemburuan Tang. Ia merasa harga dirinya diinjak karena istrinya lebih dikenal dan dicintai banyak orang. Kekerasan pun kembali terjadi dengan brutal. Tang bahkan melempar Lamu dengan kursi hingga tangannya patah. Di titik ini, Lamu akhirnya memberanikan diri mengajukan gugatan cerai. Setelah melalui proses panjang, pengadilan mengabulkan perceraian mereka. Meski begitu, penderitaan Lamu belum berakhir. Tang mengancam akan menyakiti anak-anak mereka jika Lamu tidak kembali. Karena takut, Lamu sempat kembali hidup bersama Tang, berharap suaminya benar-benar berubah. Beberapa hari pertama berjalan tenang. Namun, harapan itu kembali hancur ketika Tang kembali memukulinya hingga hampir tak sadarkan diri. Lamu akhirnya melarikan diri bersama anak-anaknya dan melapor ke polisi. Sayangnya, laporan kekerasan selama bertahun-tahun itu tidak ditangani dengan serius. Bahkan, pengadilan justru memberikan hak asuh anak kepada Tang karena alasan ekonomi. Keputusan itu menghancurkan Lamu, namun ia tetap berjuang membuktikan bahwa dirinya layak menjadi ibu bagi anak-anaknya. Puncak tragedi terjadi pada 14 September tahun 2020. Malam itu, Lamu sedang melakukan siaran langsung di dapur rumah ayahnya. Ia mengenakan pakaian tradisional Tibet dan tampak bahagia, menyapa para penontonnya dengan senyum. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Tak lama kemudian, Tang muncul, menyerang Lamu, menyandera dengan pisau, menyiram bensin, dan membakar rumah tersebut. Siaran langsung itu berubah menjadi rekaman horor. Teriakan minta tolong Lamu terdengar sebelum layar gelap. Rumah kayu itu terbakar selama berjam-jam. Tang melarikan diri,
sementara Lamu ditemukan dalam kondisi mengenaskan, 90% tubuhnya terbakar. Namun, ia masih hidup. Lamu sempat dirawat di rumah sakit. Para penggemarnya menggalang dana hingga lebih dari 1 juta yuan hanya dalam sehari. Namun luka yang terlalu parah membuat nyawanya tak tertolong. Setelah 2 minggu berjuang, Lamu menghembuskan napas terakhirnya pada malam festival pertengahan musim gugur. Kasus ini akhirnya berujung pada vonis hukuman mati bagi Tang Liu pada 21 Oktober tahun 2021, namun kematian Tang tidak pernah bisa mengembalikan nyawa Lamu. Kisah Lamu bukan hanya tentang pembunuhan yang keji, melainkan potret nyata kegagalan sistem dalam melindungi korban kekerasan rumah tangga. Selama lebih dari 1 dekade, ia berteriak dalam diam dan baru didengar dunia setelah nyawanya melayang. Tragedi ini menjadi pengingat pahit bahwa janji perubahan tanpa pertanggungjawaban hanyalah ilusi, dan bahwa satu laporan yang diabaikan bisa berakhir pada kematian. Keadilan memang akhirnya ditegakkan. Namun, bagi Lamu, keadilan itu datang terlalu terlambat.